Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode dalam hadis. Kan sudah kita ketahui bahwa hadis itu banyak metode-metode yang dapat diterapkan dalam mendidik, yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh para pemateri, yaitu metode kasih sayang, ada juga metode keteladanan, yaitu meneladani sikap Rasulullah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode motivasi, baik berupa pujian maupun memberi hadiah. Nah, metode motivasi di sini pemberian hadiah atau yang biasa kita sebut reward. Di sini itu sangat penting yang diajarkan oleh Islam. Metode motivasi itu baik berupa materi maupun non-materi. Nah, Rasulullah saja menekankan bahwa memberi hadiah itu bisa membentuk kasih sayang dan mengeratkan hubungan sesama manusia. Nah, di sini itu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Tabrani nomor 352. Nah, di sini dalam konteks pendidikan, memberi hadiah itu dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa dan juga dapat meningkatkan perilaku positif dan meningkatkan kepercayaan diri juga pada siswa. Nah, metode pujian di sini teman-teman merupakan hal yang sangat positif dan bagus sekali untuk diterapkan dalam konteks pendidikan. Nah, dengan adanya perhatian terhadap mereka, mereka itu lebih merasa diperhatiin dan lebih merasa diawasi, sehingga mereka itu mempunyai target atau tujuan yang kedepannya seperti itu. Nah, saya contohnya saya saja teman-teman, kalau habis wisuda itu ada teman saya yang ngasih ucapan semisal happy graduation ya, juga diikuti dengan buket semisal pada zaman sekarang. Meskipun pada zaman Rasulullah itu tidak ada yang namanya buket seperti sekarang, cukup ucapan ya pada zaman Rasulullah, karena sederhana sekali pada zaman beliau itu. Dan saya itu merasa ternyata ada orang yang memberikan motivasi maupun memberikan apresiasi terhadap usaha yang telah saya lakukan. Nah, beda halnya dengan biasanya anak siswa yang mana orang tuanya itu sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing dan selalu menelantarkan, mengesampingkan pendidikan anak, yang mana anak itu akan merasa percuma saya, ngapain saya belajar, orang tua saya aja gak peduli bagaimana perkembangan saya. Jadi mereka itu akan meremehkan tentang pendidikan, pentingnya pendidikan itu. Nah, dalam Webster Dictionary pada tahun 2020, pujian atau praise itu dapat didefinisikan sebagai bentuk ungkapan atau persetujuan atau bentuk kekaguman. Nah, guru itu biasanya sering menggunakan metode pujian ini untuk meningkatkan rasa harga diri terhadap siswa, kemandirian dan prestasi maupun minat untuk belajar kepada mereka. Nah, guru itu bahkan bisa dikatakan itu teman-teman, dalam setiap pertemuan pasti ada yang namanya pujian terhadap siswa yang sering bertanya, yang sering aktif di kelas, maupun terhadap siswa yang memberikan gagasan atau ide mereka dalam setiap pembelajaran berlangsung. Pada zaman Rasulullah teman-teman, Rasulullah saja sering sering memberikan pujian kepada para sahabatnya. Salah satunya yaitu kepada Abu Hurairah ketika beliau itu bertanya tentang orang yang beruntung mendapat syafaat Rasul kelak, yaitu pada hari akhir. Nah, sebelum Rasulullah menjawab, Rasulullah sudah berkata terlebih dahulu, yaitu sudah saya duga
Tidak ada orang yang bertanya tentang masalah ini selain dirimu, ucap beliau. Jadi pentingnya nilai pujian pada zaman Rasulullah itu sangatlah tinggi. Jadi bagus sekali untuk diterapkan dalam mendidik siswa. Jadi seperti itu. Pemberian hadiah pada zaman Rasulullah tidak hanya berupa materi, tapi juga berupa non materi, baik itu ucapan maupun tingkah laku yang menyenangkan. Jadi pada zaman Rasulullah, metode yang diterapkan oleh Rasulullah itu yang sering digunakan oleh para pendidik kepada peserta didiknya. Karena metode ini sangatlah praktis dan sederhana sekali. Jadi tujuan pendidik itu memberikan hadiah, yaitu untuk sebagai bentuk apresiasi kepada peserta didik atas usaha yang telah mereka lakukan. Dengan begitu dapat meningkatkan prestasi belajar mereka ke depannya. Tetapi meskipun pujian itu merupakan salah satu metode dalam mendidik, tetapi pujian yang berlebihan itu juga tidak bagus, teman-teman, karena di mana orang yang sering kali dipuji itu akan menumbuhkan sifat ain. Yang dimakan sifat ain itu ketika ada pada seseorang, maka semisal ya, contoh, orang itu kok ganteng ya, ganteng, pinter lagi, pinter ini, bisa ini, nah sebagainya. Jadi itu semuanya itu bisa hilang seketika jika ada yang namanya pujian terlalu berlebihan. Kan kasihan, teman-teman. Jadi pujian itu memang dianjurkan, tapi tidak baik juga jika terlalu berlebihan. Jadi seperti itu. Nah, cukup sekian dari saya pemateri terakhir pada poin ketiga tentang metode pendidikan, yaitu tentang motivasi pujian atau pemberian hadiah. Maka dari itu saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.